hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembah-Mu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembah-Mu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkan-Mu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hati-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau penolong kami, Kau segala-galanya. Kami mau bersyukur kepadamu hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Oh, mulut kami memuji, hati kami bersyukur menyembah-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau layak dipuji. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh yeah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh yeah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh yeah, we worship You. Oh, kami angkat pujian sembah, puji nama-Mu, tinggikan Engkau. Oh haleluya, haleluya. Kami angkat suara, kami angkat pujian, kami angkat mazmur bagi-Mu Yesus, bagi Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Oh yeah, haleluya. Terima kasih, Kau sungguh baik, teramat baik, sangat baik. Terpuji nama-Mu, kami sembah, kami tinggikan Engkau Bapa. Oh yeah, tak pernah habis kasih sayang, tak pernah berubah, tak pernah berkurang. Sayang kasih-Mu selalu baru, baru Bapa. Oh, sungguh Kau hebat, kami bawa syukur, terima kasih kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Bapa, tak pernah berubah, tak pernah berubah setia-Mu, selalu tepati janji-Mu. Tak pernah biarkan ku sendiri, ku tak pernah dilupakan, tak pernah ditinggalkan. Bapa, Bapa, Kau sangat baik. Oh, kami tinggikan, terima kasih Yesus. Hanya ucapan syukur kami bawa bagi Raja yang sangat baik. Kau mulia, Kau hebat, terima kasih Yesus. Haleluya, kami angkat suara hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Tak putus-putusnya kami rindu menyembah-Mu, rindu tinggikan Engkau. Abba Bapa, dedicated, we love You, we worship You, oh we honor You. Yesus, Kau yang terbaik, seumur hidupku percaya padamu. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Kami percaya. Terima kasih Yesus. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan bersama-sama Tuhan untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang jadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat yang ke-6 dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Bapak Ibu Saudaraku, lewat perenungan firman Tuhan ini, kita mendapatkan sesuatu tentang betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat peduli kepada umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus melihat, ketika begitu banyak orang datang kepadanya dan mencari dia, untuk yang pertama barangkali mereka datang dengan tujuan untuk mengalami kesembuhan. Mereka ingin mendapatkan pemulihan di dalam kehidupannya. Mereka ingin mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Maka itu mereka sudah berjalan cukup jauh, mereka mencari Yesus dan mereka menemukan Yesus. Dan ketika Tuhan melihat begitu banyak orang datang kepadanya, dan hari sudah menjelang malam, dan Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa mereka sedang lapar, mereka membutuhkan makanan. Dan itu yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan, betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi umatnya, Tuhan yang peduli kepada umatnya. Dia tidak pernah membiarkan umatnya itu kekurangan, bahkan kelaparan. Di sini kita melihat bagaimana Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu, dia benar-benar memperhatikan 5.000 orang, itu baru laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Begitu banyak orang di situ. Dan ketika Yesus bertanya kepada muridnya, "Di manakah untuk kita bisa membeli roti?" Muridnya berkata, "Dengan sebanyak orang ini, apalagi sudah menjelang malam, tidak ada tempat barangkali, toko yang buka atau barangkali tempat untuk kita bisa membeli roti." Dan dengan 200 dinar dikatakan, nggak cukup ngasih makan orang-orang ini, bahkan sepotong kecil pun. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, menurut pandangan daripada murid-muridnya, nggak mungkin.
Tetapi saya mau katakan, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu, apa yang membuat Tuhan itu tergerak kepada begitu banyak orang yang datang kepadanya? Yang pertama, karena orang-orang itu mencari Dia, merindukan Dia, merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Mereka merindukan akan mengalami kuasa daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada firman Tuhan yang berkata demikian di Yeremia 29 ayat yang ke-13 sampai 14 berkata demikian. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lihat, firman Tuhan berkata, ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Dia. Bahkan dikatakan, saudaraku, ketika saudaraku, kita mencari Tuhan, bukan hanya kita menemukan saja Tuhan, saudaraku, tapi dikatakan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau ingin mengalami berkat Tuhan, engkau ingin mengalami pemulihan, kesembuhan, dan engkau ingin mengalami mujizat daripada Tuhan, yang perlu saudara lakukan adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan, maka engkau akan menemukan Tuhan. Ketika engkau akan menemukan Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Kan saudara lihat ini, firman Tuhan sudah jelas ketika kita baca, kita renungkan. Ketika begitu banyak orang mencari Tuhan, Tuhan itu peduli dan Dia tahu keadaan setiap orang itu membutuhkan makanan. Maka itu Tuhan akhirnya Dia katakan kepada murid ini untuk mencarikan roti. Sekalipun tidak ada roti yang cukup buat mereka, tapi Tuhan katakan Dia tahu apa yang akan Dia perbuat. Dia sanggup melakukan mujizat dengan hal yang barangkali menurut manusia tidak mungkin, tapi itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita untuk kita terus mencari Tuhan. Tuhan mau kita terus, saudaraku, mencari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu akan selalu ada buat orang yang selalu mencari dan merindukan Tuhan, saudaraku. Maka itu firman Tuhan juga katakan di Matius 7, dikatakan ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan, jadi mintalah maka kita akan diberikan, saudaraku. Maka dikatakan juga carilah maka kamu akan mendapatkan. Jadi saya percaya ketika kita, saudaraku, meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Tuhan pasti menjawab doa kita. Ketika kita terus mencari Tuhan, kita tidak berhenti. Terus kita terus mencari Tuhan, kita terus berdoa, kita terus bersyukur, maka saya percaya disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini barangkali Tuhan belum menjawab doamu, Tuhan belum memulihkan keadaanmu. Tuhan cuma mau katakan hari ini, terus cari Dia, terus andalkan Dia, terus percaya Tuhan sepenuhnya. Dan percayalah, waktu Tuhan yang tepat Dia akan memulihkan, menyembuhkan keadaan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan dan doamu. Carilah Tuhan terus,
Dengan saudara terus berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu akan menjadi kekuatan buat setiap kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan umat-Nya, orang yang selalu mencari Dia, yang mempercayai Dia sepenuhnya, Tuhan akan turun tangan, Dia akan menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Banyak hal dalam kehidupan saya pun, Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya menghadapi masalah, persoalan apapun, saya selalu melihat bagaimana Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saya. Saya selalu merasakan bagaimana kehadiran Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan saya. Dia tidak pernah membiarkan, meninggalkan saya ketika saya terus mencari Tuhan. Saya selalu mengharapkan dan mempercayai Dia sepenuhnya. Bahkan barangkali cukup lama, barangkali Tuhan belum menjawab doa saya. Tetapi saya selalu yakin bahwa Tuhan itu pasti akan turun tangan, menyelesaikan, menjawab, dan Dia akan memulihkan, menyembuhkan keadaan kami dan sekeluarga kami. Dan itu yang terus saya lakukan sampai hari ini. Saya terus mencari Tuhan dalam keadaan baik atau tidak baik. Saya terus mencari Tuhan karena saya tahu bahwa perlindungan saya hanya kepada Tuhan. Jadi hari ini bukan hanya dalam keadaan saudara tidak baik saja mencari Tuhan, tapi ketika saudara dalam keadaan baik, sebenarnya inilah saatnya saudara harus lebih sungguh-sungguh dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu memberikan kita, melindungi kita sampai hari ini, memberikan kita kekuatan, bahkan Tuhan menjaga kita dari segala yang jahat. Jadi saya mau katakan hari ini, lebih lagi kita harus sungguh-sungguh, lebih banyak berdoa, lebih banyak merenungkan firman Tuhan, tinggal dalam hadiratnya. Saya percaya disitulah kita akan melihat bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Hari-hari ini begitu banyak, saudaraku, kejahatan demi kejahatan yang terjadi di mana-mana. Begitu banyak orang, saudaraku, hari ini, saudaraku, hidup dalam ketakutan, kekhawatiran dengan keadaan yang barangkali hari-hari ini dibilang keadaan yang sangat menakutkan. Keadaan ekonomi yang tidak jelas dan begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di dunia ini membuat orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tapi satu hal yang kita mau belajar hari ini, ketika kita ada selalu di dalam Tuhan, kita selalu mencari Tuhan, disitulah Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan, tantangan dalam kehidupan ini. Bahkan kita akan melihat bagaimana Tuhan membela, menolong kita, bahkan melakukan perkara-perkara yang ajaib yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi saya mau katakan hari ini, biarlah saudara terus selalu mencari Tuhan, selalu mengharapkan Tuhan, punya waktu lebih banyak dengan Tuhan. Saya percaya disitulah kita akan mengalami bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya yang dahsyat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak hal yang saya katakan tadi, saya mengalami bagaimana pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena saya belajar satu hal, karena saya tahu sumber hidup saya cuma Tuhan. Tuhan yang sanggup melindungi, Tuhan yang sanggup menjaga saya dan seluruh keluarga saya. Dan saya tahu hanya Tuhan yang sanggup membuka semua pintu yang tertutup, dan Dia sanggup mencukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihat kebenaran firman Tuhan yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli kepada umatnya. Yang kedua, ketika itu saudaraku dikatakan, ketika Yesus bertanya kepada muridnya, di mana kita bisa membeli roti untuk memberi makan orang-orang yang mengikuti Dia. Dan mereka katakan, tidak ada, tidak mungkin. Tapi kemudian dikatakan, muridnya, salah satu muridnya, yaitu Filipus berkata, dikatakan bahwa, oh maaf saudaraku, di sini dikatakan Andreas berkata demikian, saudara Simon, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah begitu banyak orang berkumpul di situ, muncullah seorang anak yang mau memberikan bekalnya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Dia mau berikan itu kepada Yesus, supaya lewat 5 roti dan 2 ikan ini bisa kasih makan begitu banyak orang. Satu pelajaran yang luar biasa ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, betapa hati anak ini, hatinya begitu tulus, hatinya begitu penuh dengan kebaikan yang luar biasa. Anak ini tidak peduli dengan dirinya sendiri, dia peduli dengan begitu banyak orang.
sekalipun menurut pandangan manusia nggak ada artinya 5 roti dan 2 ikan ini. Tetapi saya mau katakan, Tuhan melihat hati anak ini, hati yang mau berkorban, hati yang mau memberi, saudaraku, tanpa pamrih, mau memberi dengan sungguh-sungguh, bahkan itu yang sebenarnya yang dia sangat butuhkan. Barangkali hari itu juga, saat itu dia sedang lapar, tapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia lebih memikirkan begitu banyak orang. Hari ini kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan, belajarlah mau berkorban, saudaraku. Belajar mau memberi. Jangan egois, hanya mementingkan diri sendiri. Banyak orang hidup hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi begitu banyak orang sekelilingnya sedang mengalami masalah, sedang mengalami kekurangan. Banyak orang sedang mengalami masalah ekonomi, bahkan mau makan aja susah. Lebih banyak orang tidak peduli dengan mereka. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Yang penting gua kenyang, yang penting gua enak, gua seneng, udah nggak mikirin orang lain. Tapi hari ini pesan firman Tuhan buat setiap kita. Belajarlah peduli dengan orang lain. Seperti Yesus mengajarkan bagaimana dia peduli dengan begitu banyak orang. Dan dari pelajaran firman Tuhan ini juga sebuah teladan kehidupan Yesus yang dilakukan lewat kehidupan anak ini. Saya percaya anak ini, sekalipun dia adalah anak kecil dikatakan, tetapi ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia mendengar firman Tuhan, dia meresponinya. Dia melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan dia memberikan bagiannya, apa yang dia miliki, untuk bisa menjadi berkat buat begitu banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita perlu belajar hari ini. Sekali lagi, kalau engkau ingin mengalami berkat Tuhan, belajarlah untuk berani untuk menabur, untuk berani untuk berkorban, berani untuk memberi, menolong sesama kita, bahkan sudah berani untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan. Anak ini tidak hitung-hitungan dalam memberi. Dia berikan semua apa yang menjadi bekal dia. Dia memberikan ketika dia nggak hitung-hitungan. Tuhan juga nggak hitung-hitungan dengan anak ini. Saya percaya, dikatakan tadi setelah orang-orang ini makan dari semua makanan yang ada, saudaraku, yang mereka sudah makan ada sisa. Dikatakan sisanya 12 bakul. Saya percaya sisa 12 bakul ini, saya yakin Yesus kasih buat anak ini. Dan saya sangat yakin bahwa anak ini ada dalam perhatian Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menyertai anak ini. Bahkan akan mencukupkan kehidupan anak ini. Tuhan akan menjagai kehidupan anak ini ketika dia bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Saya percaya ada penyertaan Tuhan turun dalam kehidupan anak ini. Karena dia mau memberi yang terbaik, mau menabur. Saya tahu memberi itu sakit. Memberi itu memang tidak enak. Apalagi kalau itu sesuatu yang sudah menyentuh yang namanya, waduh ini saya butuh ini. Tapi ketika saya harus belajar untuk memberi, aduh sakit, rasanya itu nggak enak. Gimana ya nanti, gimana kalau aku memberi, aku nanti kurang. Nanti aku memberi, aduh nanti gimana ya, aku bisa nggak ya mencukupi semua kebutuhanku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, percayalah, ketika engkau memberi, ketika engkau menabur, menolong orang lain yang susah, engkau memberkati buat pekerjaan Tuhan, saya mau katakan hari ini, engkau tidak akan pernah kekurangan. Amin. Saya belajar sampai hari ini. Saya selalu belajar dalam kehidupan saya untuk terus belajar untuk selalu memberi, menabur. Dan saya selalu melihat ketika saya belajar untuk bertindak bersama istri saya, untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, menabur buat menolong orang lain yang susah. Bahkan ketika kami butuh, tapi kami tahu ada orang lain yang lebih membutuhkan, kami belajar untuk memberi pada saat itu. Dan saya lihat ketika kami belajar untuk memberi, menolong, saya lihat Tuhan campur tangan. Kami tidak kekurangan, kami tidak kelaparan, bahkan Tuhan mencukupkan ya. Tuhan memenuhi semua kebutuhan kami.
Bahkan apa yang kami takutkan, apa yang kami khawatirkan, ketika kami memberi nanti kami, aduh nanti gimana ya, kalau kami memberi nanti aduh kami kurang ya, atau kami aduh barangkali nanti kami, aduh apa yang kami lagi butuh untuk kami bisa beli, tiba-tiba aduh nggak bisa. Tapi saya mau katakan, ketika saya lakukan, saya melihat bagaimana Tuhan memberkati lebih. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, belajarlah untuk menabur. Saya belajar sejak dari dulu bersama istri saya selalu berani untuk berkorban. Apalagi istri saya, kalau namanya untuk memberi, menabur, dia nggak pernah hitung-hitungan. Bapak Ibu Saudaraku, saya melihat ketika saya belajar untuk menolong orang lain, menyekolahkan anak orang lain, memberkati orang-orang yang sulit, yang susah. Bahkan saya belajar untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Padahal waktu itu saya butuh sekali, tapi saya belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan saya lihat Bapak Ibu Saudaraku, ketika itu saya tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan kerjakan lewat kehidupan saya. Tapi saya melihat bagaimana ketika saya mengalami kesulitan dalam kehidupan saya, Tuhan ada, Tuhan selalu mencukupkan, membuka jalan, memberkati saya. Bahkan saya tidak pernah berpikir untuk bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Gak mungkin buat saya, gak mungkin saya mau katakan. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan mengerjakan luar biasa. Tuhan membuka jalan, Tuhan memberkati, sehingga anak saya bisa sekolah di luar negeri, bahkan bisa saudara mendapatkan pekerjaan dan tinggal saudaraku di Amerika. Saya mau katakan hari ini, itu bukan karena saya punya, saya katakan uang yang banyak, bukan. Tetapi pada saat itu saya nggak punya sesuatu, maksud saya keuangan untuk bisa menyekolahkan anak saya. Tetapi ketika saya melihat bagaimana Tuhan membuka jalan, Tuhan ingatkan saya bahwa saya pernah nabur dulunya. Saya dulu pernah nolong orang yang susah. Saya tidak hitung-hitungan, bahkan saya menyekolahkan begitu banyak anak orang. Dan Tuhan ingatkan saya bagaimana saya dulu pernah memberi, menabur buat pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya hari ini saya melihat apa yang saya tabur itu saya tuai. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja melindungi, dan Tuhan memperhatikan saya sama keluarga saya sampai hari ini. Pelajaran yang ketiga kita bisa dapatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan ini, apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa, dia bersyukur, dia mengangkat ke-5 roti dan 2 ikan ini, dan dia memandang ke atas. Ketika dia berdoa dan bersyukur, mujizat terjadi. 5.000 orang laki-laki, bahkan saya percaya begitu pula juga ada perempuan dan anak-anak. Dikatakan semuanya bisa makan dan tidak ada satupun, bahkan sisa 12 bakul ketika dikumpulkan sisanya. Hari ini saya mau katakan, ketika engkau menghadapi masa yang sulit dalam hidupmu, hari ini barangkali engkau sedang mengalami masalah dengan hutang piutang, masa depan anak-anakmu untuk bisa melanjutkan sekolah. Barangkali engkau sedang menghadapi hari-hari ini masa-masa yang sulit dalam usaha pekerjaanmu. Masalah pekerjaanmu sedang mengalami tantangan. Tapi satu hal yang kita bisa belajar hari ini lewat firman Tuhan, seperti Yesus mengajarkan, yaitu saudara harus masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara harus duduk diam. Di situ saudara berdoa, di situ saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mempercayai Engkau. Aku tetap percaya dan bersyukur bahwa Tuhan sanggup menolong aku menyelesaikan semua persoalanku. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika engkau masuk dan tinggal dalam hadirat Tuhan selalu, di situ engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib, di mana Tuhan akan melakukan mujizat, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Saya percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan mengerjakan sesuatu untuk menolong saudara. Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, Tuhan sanggup menyembuhkanmu, Tuhan sanggup menolong bisnismu, Tuhan sanggup memulihkan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, engkau menyerahkan semua persoalanmu ke dalam tangan Tuhan, dan engkau mengucap syukur kepada Tuhan, saya percaya
Tuhan akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, satu hal yang saya mau katakan hari ini, belajarlah untuk terus berdoa dan terus bersyukur kepada Tuhan, dan percaya Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan hari ini, biar itu boleh menjadi berkat, kekuatan buat setiap kita. Untuk yang pertama saya katakan tadi saudaraku, yaitu kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan, cari Tuhan, terus cari Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau mencari Tuhan, engkau akan menemukan. Dan kedua saudaraku, beranilah untuk berkorban, memberi. Saya percaya firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudaraku, Amsal 11 ayat 24-25 katakan demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Lihat firman Tuhan sekali lagi saya mau katakan. Ketika kita berani saudaraku untuk memberi, saya percaya kita tidak akan kekurangan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, siapa yang menyebar harta, saudaraku, dia akan apa? Bertambah kaya. Jadi saya percaya orang yang berani memberi, dia tidak akan pernah kekurangan. Bahkan Tuhan akan melipatkan gandakan berkatnya buat setiap orang yang berani untuk menabur, berkorban. Dan saya percaya di situ saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan mengadakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini percayalah bahwa berkat Tuhan itu saudaraku yang menjadikan kita itu kaya. Karena firman Tuhan Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi hari ini teruslah berharap pada Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dan engkau tidak akan kekurangan dan kelaparan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, tinggallah selalu dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, yaitu dengan saudara terus mencari Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, dan terus bersyukur kepada Tuhan, engkau akan lihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini sekali lagi menjadi kekuatan buat setiap kita. Dan sebelum saya mengakhiri daripada khotbah saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, engkau tahu saat ini setiap kami. Barangkali kami yang bersama-sama mengikuti ibadah ini, mereka sedang mengalami kesulitan Tuhan, di dalam keuangan, barangkali di dalam masalah Tuhan Yesus, bisnis mereka, dalam keuangan keluarga mereka. Tuhan, barangkali juga dalam pekerjaan, mereka barangkali sedang kehilangan pekerjaan saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, engkau turun tangan, engkau menolong mereka, menyelesaikan masalah keuangan mereka, engkau memberkati mereka. Dan kami percaya hari ini Tuhan, buat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami percaya bahwa engkau selalu ada buat kami, dan engkau memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Yesus, dipulihkan kehidupan mereka, bisnis, pekerjaan, keuangan mereka. Kalau mereka sedang masalah keluarga, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan turun tangan, pulihkan Tuhan, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, terjadi mujizat. Di dalam nama Yesus, pemulihan itu terjadi. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sakit saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya engkau Allah penyembuh, engkau yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kesembuhan daripada Tuhan dinyatakan atas setiap kami yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan, Tuhan menyembuhkanmu, dan saat ini mujizat Allah sudah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudaraku, tetap kuat, tetap semangat, dan terus mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, dan kita bisa mempersiapkan roti dan anggur yang akan kita pakai dalam perjamuan kudus. Dan sebelum kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, sucikan roti dan anggur yang kami pakai dalam perjamuan kudus ini, dan layakkan kami Tuhan untuk menerima roti dan anggur yang merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat roti yang telah kita siapkan, dan sebelum kita memakannya, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus, Yesus Tuhan kita, saudara yang percaya, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan mengangkat anggur, dan sebelum kita meminumnya, kita akan dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, maka memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa darah Yesus, kuasa Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib nyata atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami yakin, kami mengalami kesembuhan, pemulihan, dan perkara-perkara dahsyat mujizat-Mu, pemulihan terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church, dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Bapak Ibu, jam 11 setiap minggu ada Reward Case. Jadi anak sekolah minggu boleh bersama beribadah di YouTube channel yang sama. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode, dan saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi, stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel. Dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah, karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sudah di akhir pada ibadah pada hari ini. Dan sebelumnya saya akan memberikan informasi bahwa Gereja Revival Worship Church, yaitu Reward Church ini, akan mengadakan ibadah secara on-site. Dan saat ini kami sedang mencari tempat untuk supaya Gereja Revival Worship bisa ibadah secara on-site. Mohon dukungan dan doanya supaya kita bisa mendapatkan tempat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung secara dana, Bapak Ibu Saudaraku bisa menabur di nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, doakan terus supaya Gereja Revival Worship Church bisa melakukan ibadah secara onsite dan kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama dan kita boleh mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saat ini kita akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan dan angkat kedua tangan kita. Tuhan, layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati kesehatan kita, dan Tuhan memberkati masa depan kita. Dan apa yang dikerjakan, Tuhan akan membuat kita semakin berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.